Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Candalia Putri Robiana dari kelas 1043. Di sini saya akan menjelaskan tentang infografis kerajaan. Kerajaan yang akan saya bahas ada 8, yaitu yang pertama Kerajaan Sriwijaya, yang kedua Kerajaan Majapahit, yang ketiga Kerajaan Kutai, yang keempat Kerajaan Pajajaran, yang kelima Kerajaan Tarumanegara, yang keenam Kerajaan Kalingga, yang ketujuh Kerajaan Kahuripan, dan yang terakhir Kerajaan Bali. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berdiri pada tahun 650 Masehi. Didirikan oleh Raja Dapunta Hyang Srijayanasa dan mengalami masa kejayaan pada saat pemerintahan Sri Maharaja Balaputradewa. Selanjutnya saya akan menjelaskan biografi Balaputradewa. Balaputradewa adalah cucu seorang Raja Jawa yang dijuluki Wirawayiri Matana atau penumpas musuh perwira. Balaputradewa merupakan cucu Dara Nindra. Ayah Balaputradewa bernama Samaragrawira. Sedangkan ibunya bernama Dewi Tara Putri Si Darmasetu dari Wangsa Soma. Kerajaan Sriwijaya mengalami masa kejayaan. Pada masa Balaputradewa, Sriwijaya berkembang pesat dan mencapai masa kejayaan atau zaman keemasan. Ia berhasil menumbuhkan perekonomian kerajaan ini dan memperluas kekuasaan Sriwijaya hingga ke pulau di luar Indonesia. Kerajaan Sriwijaya pun mengalami masa keruntuhan. Faktor kemunduran Kerajaan Sriwijaya dipengaruhi oleh kerajaan yang terlalu bergantung pada kehidupan perdagangan laut, sistem ketatanegaraan yang tidak tertata dengan baik, dan kondisi kekuasaan wilayah darat yang kurang diperhatikan akibat terlalu sibuk mengembangkan kelautan. Kerajaan Sriwijaya pun meninggalkan banyak sekali peninggalan, tetapi di sini saya akan menyebutkan hanya 4. Yang pertama, Prasasti Kedukan Bukit, yang kedua Prasasti Talang Tuo, yang ketiga Prasasti Telaga Batu, dan yang keempat Prasasti Kota Kapur. Kerajaan Sriwijaya bermata uang koin emas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit berdiri pada tahun 1293 dan didirikan oleh Raden Wijaya. Mengalami masa kejayaan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Selanjutnya saya akan menjelaskan biografi Hayam Wuruk. Nama Hayam Wuruk artinya ayam yang terpelajar. Ia adalah putra pasangan Tribuana Tunggadewi dan Sri Kertawardana alias Sakradara. Ibunya adalah putra Raden Wijaya pendiri Majapahit, sedangkan ayahnya adalah Raja Bawahan di Singhasari bergelar Bre Tumapel. Hayam Wuruk dilahirkan tahun 1334. Peristiwa kelahirannya diawali dengan gempa bumi di Pabanyu Pindah dan meletusnya Gunung Kelud. Pada tahun itu pula Gajah Mada mengucapkan sumpah palapanya. Kerajaan Majapahit juga mengalami masa kejayaan. Hayam Wuruk juga disebut Raja Sanagara, memerintah Majapahit dari tahun 1350 hingga 1389. Pada masanya Majapahit mencapai puncak kejayaannya dengan bantuan Mahapatihnya Gajah Mada. Di bawah perintah Gajah Mada pada tahun 1313 sampai 1364, Majapahit menguasai lebih banyak wilayah. Kerajaan Majapahit juga mengalami masa keruntuhan. Sesudah mencapai puncaknya pada abad ke-14, kekuasaan Majapahit berangsur-angsur melemah. Setelah wafatnya Hayam Wuruk pada tahun 1389, Majapahit memasuki masa kemunduran akibat konflik perebutan tahta. Kematian Hayam Wuruk dan adanya konflik perebutan tahta menyebabkan daerah-daerah Majapahit di bagian utara Sumatera dan Semenanjung Malaya memerdekakan diri. Kerajaan Majapahit juga meninggalkan banyak sekali peninggalan, tapi di sini saya akan menyebutkan 4 saja. Yang pertama Candi Sukuh, yang kedua Situs Trowulan, yang ketiga Candi Jabung, dan yang keempat Gapura Bajang Ratu. Mata uang Kerajaan Majapahit yaitu koin emas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran berdiri pada tahun 932 Masehi sampai 1579 Masehi. Didirikan oleh Sri Jaya Bupati dan mengalami masa kejayaan pada saat pemerintahan Sri Baduga Maharaja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang biografi Sri Baduga Maharaja. Prabu Dewa Trapa Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi, Ratu Jaya Dewata, putra Prabu Dewa Niskala, putra Prabu Niskalawastu Kancana lahir pada tahun 1401 Masehi di Kawali, Ciamis.
Mengawali pemerintahannya zaman Pakuan Pajajaran Pasundan yang memerintah Kerajaan Sunda Galuh selama 39 tahun atau pada tahun 1482 sampai 1521 Masehi. Kerajaan Pajajaran juga mengalami masa kejayaan. Masa kejayaan terjadi pada saat Sri Baduga Maharaja menduduki Sigasana Raja. Berbagai pembangunan fisik dilakukan untuk mempermudah kehidupan kerajaan dan rakyatnya. Kerajaan Pajajaran juga mengalami masa keruntuhan. Catatan keruntuhan Pajajaran terjadi pada 1579 Masehi akibat serangan dari Kesultanan Banten, anak kerajaan dari Kerajaan Demak di Jawa Tengah, ditandai dengan pemboyongan Palangka Sriman Sriwacana atau Singgasana Raja dari Pakuan Pajajaran ke Keraton Surosowan di Banten oleh Maulana Yusuf. Kerajaan Pajajaran meninggalkan banyak sekali peninggalan, tetapi di sini saya akan menyebutkan 4 saja. Yang pertama, Prasasti Kapundung, yang kedua, Prasasti Pasir Datar, yang ketiga, Prasasti Hulu Dayeuh, dan yang keempat, Prasasti Ulu Belu. Kerajaan Pajajaran bermata uang koin emas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai berdiri pada tahun 400 Masehi. Didirikan oleh Maharaja Kudungga dan mengalami masa kejayaan pada saat pemerintahan Mula Warman. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang biografi Mula Warman. Mula Warman merupakan cucu dari Kudungga dan anak dari Aswawarman. Aswawarman dan Mula Warman memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan bahasa Sanskerta. Mula Warman sendiri dipercaya menganut agama Hindu. Kerajaan Kutai mengalami masa kejayaan. Puncak kejayaan Kutai yaitu saat Mula Warman menjadi raja, ditandai dengan Prasasti Yupa di Muara Kaman. Kejayaan Kutai di beberapa bidang bisa kita sebut: 1. Pada bidang politik, 2. Pada bidang ekonomi, 3. Pada bidang agama, dan 4. Pada bidang sosial budaya. Kerajaan Kutai juga mengalami masa keruntuhan. Kerajaan Kutai hancur ketika Maharaja Dharma Setia gugur saat perang. Beliau ditaklukkan oleh Raja Aji Pangeran Anu Panji Mendap. Kutai Kartanegara ke-13. Kutai Kartanegara disebut dalam sastra Jawa yang menjadi kerajaan Islam. Kerajaan Kutai juga meninggalkan banyak peninggalan, tapi di sini saya akan menyebutkan hanya 4 saja. Yang pertama, Ketopong Sultan, yang kedua, Kalung Uncal, yang ketiga, Kalung Ciwa, dan yang keempat, Kelambu Kuning. Kerajaan Kutai bermata uang koin emas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara berdiri pada tahun 358 Masehi. Didirikan oleh Jaya Singha Warman dan mengalami kejayaan pada masa pemerintahan Purnawarman. Di sini saya akan menjelaskan biografi Purnawarman. Purnawarman putra Raja Resi Darmaya Warmangur, putra Jaya Singha Warman Maharesi Jaya Singha Warman. Pendiri Kerajaan Tarumanegara adalah menantu Sang Prabu Dewa Warman ke-8, raja terakhir Kerajaan Salakanagara. Kerajaan Tarumanegara juga mengalami masa kejayaan. Tarumanegara mencapai puncak kejayaannya ketika di bawah pimpinan Purnawarman. Pada masa pemerintahan Purnawarman, kekuasaan Tarumanegara diperluas dengan menaklukkan berbagai kerajaan-kerajaan yang berada di sekitarnya. Purnawarman juga dikenal sebagai raja yang memperhatikan rakyatnya. Kerajaan Tarumanegara juga mengalami masa keruntuhan. 2 sumber yang mengacu penyebab keruntuhannya yakni: 1. Kerajaan ini ditaklukkan oleh Sriwijaya. Yang kedua, kerajaan ini mengalami integrasi lewat diplomasi atau dinikahinya putri Tarumanegara dengan pendiri Sriwijaya. Dengan Sriwijaya dan berubah menjadi Kerajaan Sunda. Kerajaan Tarumanegara juga meninggalkan banyak peninggalan, tapi di sini saya akan menyebutkan hanya 5 saja. Yang pertama, Prasasti Kebun Kopi. Yang kedua, Prasasti Jambu. Yang ketiga, Prasasti Muara Cianten. Yang keempat, Prasasti Tugu. Dan yang kelima, Prasasti Pasir Awi. Kerajaan Tarumanegara bermata uang, koin emas, dan koin perak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga berdiri pada tahun 590 Masehi sampai 782 Masehi. Didirikan oleh Dakunta Sailendra dan mengalami masa kejayaan pada saat pemerintahan Ratu Sima. Selanjutnya saya akan menjelaskan biografi Ratu Sima. Sima Putri Hyang Sailendra, putra Santanu Sriwijaya, adalah istri Raja Kalingga Kartikeya Singa. Ayahanda
Kartikeyasingha adalah Raja Kalingga yang memerintah pada tahun 632 sampai 648 Masehi. Sementara itu, Ibunda Kartikeyasingha berasal dari kerajaan Melayu Sribuja yang beribu kota di Palembang. Kerajaan Kalingga juga mengalami masa kejayaan. Perkembangan segala macam budaya juga begitu pesat, termasuk perkembangan agama Hindu yang berjalan dengan harmonis dan sangat rukun. Keadaan inilah yang membuat wilayah kekuasaan Ratu Sima disebut dengan Dihyang, artinya tempat bersatunya dua kepercayaan Buddha dan Hindu. Kerajaan Kalingga juga mengalami masa keruntuhan. Kerajaan Kalingga mengalami kemunduran. Kemunduran kerajaan dimulai karena ketatnya persaingan dagang dengan kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Kalingga meninggalkan banyak sekali peninggalan, tetapi di sini saya akan menyebutkan hanya 5. Yang pertama, Prasasti Tukmas. Yang kedua, Prasasti Sojomerto. Yang ketiga, Candi Angin. Dan yang keempat, Candi Bubrah. Yang kelima, catatan Aitsing. Kerajaan Kalingga bermata uang koin emas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Kahuripan. Kerajaan Kahuripan berdiri pada tahun 1009 Masehi dan didirikan oleh Airlangga, mengalami masa kejayaan pada saat pemerintahan Airlangga. Selanjutnya saya akan menjelaskan biografi Airlangga. Nama Airlangga berarti air yang lompat. Ia lahir tahun 1000, ayahnya bernama Udayana, raja kerajaan Bedahulu dari Wangsa Warmadewa. Ibunya bernama Mahendradatta, seorang putri Wangsa Isyana dari kerajaan Medang. Airlangga memiliki 2 orang adik, yaitu Marakata menjadi Raja Bali sepeninggal ayah mereka, dan anak bungsu naik takhta sepeninggal Marakata. Kerajaan Kahuripan mengalami masa kejayaan. Raja Airlangga melakukan pembangunan infrastruktur untuk menunjang kehidupan masyarakat. Hal ini dilakukan karena Raja Airlangga sangat memperhatikan kemakmuran rakyatnya. Kerajaan Kahuripan juga mengalami masa keruntuhan. Kerajaan Kahuripan dengan raja terkenalnya Raja Airlangga mengalami masalah pelik di ujung eksistensinya. Tetapi sang calon raja menolak dan memilih menjadi resi atau pertapa. Kedua putranya yang lain, Sri Samarawijaya dan Mapanji Kerasakan, justru saling bersaing untuk memperebutkan tahta yang sudah ditolak. Kerajaan Kahuripan mempunyai banyak sekali peninggalan, tapi di sini saya akan menyebutkan 4 saja. Yang pertama, Candi Belahan. Yang kedua, Kakawi Arjuna Wiwaha. Yang ketiga, Candi Semar Jalatunda. Yang keempat, Goa Selomanggieng. Kerajaan Kahuripan bermata uang koin emas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Bali. Kerajaan Bali berdiri pada tahun 914 Masehi. Didirikan oleh Warmadewa dan mengalami masa kejayaan pada saat pemerintah Darmodayana. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang biografi Darmodayana. Sang Ratu Maruhani Sri Darmodayana Warmadewa atau singkatannya Udayana adalah seorang raja penguasa Pulau Bali dari Wangsa Warwadewa. Permasyurinya seorang putri dari Jawa bernama Mahendradatta yang di Bali nama gelarnya Sang Ratu Luhur Sri Gunapriya Patni. Nama raja ini dan permasyurinya tertulis pada beberapa prasasti yang ditemukan di Bali. Kerajaan Bali juga mengalami masa kejayaan. Pada masa pemerintahan beliau, Kerajaan Bali mengalami puncak kejayaan dengan sistem pemerintahannya yang lebih jelas daripada sebelumnya. Kerajaan Bali pun mengalami masa keruntuhan. Kerajaan Bali runtuh akibat siasat yang dilakukan oleh Pati Gajah Mada yang pada saat itu tengah menjalankan misinya untuk memperluas wilayah ekspansinya ke Nusantara. Kerajaan Bali juga meninggalkan banyak sekali peninggalan, tetapi di sini saya akan menyebutkan 4 saja. Yang pertama ada Prasasti Belanjong, yang kedua ada Prasasti Panglapuan, yang ketiga ada Pura Agung Besakih, dan yang keempat ada Candi Mengening. Kerajaan Bali bermata uang koin perak. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.